semua, sebentar ya, aku tunggu yang lain untuk datang dulu. Kita tunggu yang lain untuk datang dulu, teman-teman. Halo, halo semuanya. Oke, halo semua, apa kabar? Selamat malam. Baik semuanya kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Oke, aku akan opening dulu. Selamat datang teman-teman semua pada live IG Femfest pada malam ini. Pada malam ini kita akan membicarakan mengenai menjadi seorang feminis di dalam industri seni. Menarik banget ya teman-teman ya. Oke, jadi aku perkenalin diri aku dulu. Nama aku Jesslyn. Aku adalah salah satu co-director dari Holabank Jakarta. Dan hari ini pembicara kita ada dua. Aku akan perkenalkan, apa nggak usah perkenalin, udah tahu kali ya. Ya pokoknya nanti ada Cinta Laura dan juga ada Teh Nia Dinata. Pasti udah tahu lah ya, udah kenal siapa-siapa aja itu ya. Oke, aku akan coba langsung invite aja ya. Sebentar. Sebentar ya teman-teman. Aku cek dulu. Sebentar. Baik. Udah aku invite kedua pembicara kita, dan kita juga hari ini ditemani oleh seorang paper syarat namanya Kak Cinta dari JBI. Halo, halo Tania. Hai. Hai. Hai Tania, hai Cinta, dan hai juga Kakak Cintra. Ini jadi kita hari ini ada juga pembicara isyarat namanya Kak Cintra. Jadi teman-teman bisa untuk teman-teman tuli bisa juga bisa mengerti ya. Sebelum kita mulai, aku mau memberikan caution dulu kepada teman-teman penonton hari ini. Kalau ini adalah ruang aman, jadi tolong komen-komennya dijaga supaya sopan, dan juga ya jangan macam-macam ya teman-teman. Kalau nggak aku hujat balik. Nggak, bercanda deh guys, aku kick aja. Oke, jadi hai Kak Cinta, hai Kak Tehnia, apa kabar hari ini? Halo, baik. Hai Cinta, how are you? Hi, I'm great, thank you. Kangen sekali terakhir ketemu sebelum pandemi. Asli 2019 ya? Iya, 2019. But I'm happy to be meeting you virtually again. Dan I'm so excited untuk pembicaraan kita hari ini karena aku rasa topik ini sangat penting dan mungkin teman-teman di rumah bisa banyak belajar dari apa yang kita bicarakan hari ini. Ya, betul sekali. Aku tuh pakai kacamata plus yang salah, jadi refleksi. Tapi kalau enggak, aku nggak bisa lihat siapa aja yang join. Kalau ada pertanyaan, it's okay ya. Nggak apa-apa kan, kita nyantai kan? Oke, so great to see you guys hari ini. Semoga pembicaraan kita hari ini bisa membuka mata semua orang dan juga kita bisa make a great discussion untuk ya membahas isu inilah ya secara terbuka teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya Tehnia dan Kak Cinta. Aku boleh langsung masuk aja ke pertanyaan. Let's Boleh go. dong. Let's go. Boleh. Siap? Ready? Okay. Let's go to the first question. So, sebagai perempuan, bagaimana sih pengalaman Kak Cinta dan juga Tehnia di industri seni selama ini? Tania mau mungkin nanti aku setelah Tania. Apa aja. Sebagai perempuan, aku merasa sering banget ditanyain pertanyaan ini. Pertama-tama itu ya. Jadi kayaknya aku lama-lama merasa juga bahwa kalau cowok, kalau laki-laki terjun ke industri film ataupun industri entertainment mungkin nggak pernah gitu yang ditanyain hal-hal kayak gini gitu. Itu kayak udah wajar gitu. Tapi aku sering banget ditanyain kayak gini. Sampai akhirnya aku merasa bahwa oke, ini realitanya ya. Tadinya aku pikir semua sama aja, everybody ya terjun ke industri manapun itu kan harusnya sama aja. Tetapi the reality is memang di hampir semua lini industri banyak dikuasai di mayoritas oleh pemain player-playernya tuh male ya, male player and older generation gitu kan. Jadi mungkin
rasanya sih yang dirasain itu adalah sedikit apa ya, aku sih waktu awal-awal sedikit khawatir gitu karena aku nggak kenal siapa-siapa. I just finished film school tahun 1993 dari New York pulang ke Jakarta, SMA-nya di Jakarta. Jadi saya cuma punya teman-teman SMA yang mana nggak ada satupun yang ngambil film. Semua jadi banker, ekonomis, lawyer gitu. Cuman aku sendirian. Jadi aku nggak ngerti begitu masuk sini industrinya kayak apa. Tapi I have the confidence bahwa aku belajar loh ini gitu. Aku punya degree-nya, aku punya ilmunya. Jadi mungkin rasa was-was, of course ada khawatir, anxious, tapi rasa itu tuh kayak apa ya, kayak terobati dengan pendidikan gitu, dengan fakta bahwa saya memiliki bukti, saya punya background ini, industri ini yang memang mungkin tahun 93 jarang ada perempuan yang terjun ke situ gitu. Jadi rasanya was-was, tapi dengan pendidikan saya merasa empowered. Oke. Kak Cinta bagaimana? Yes, keren banget jawabannya Tania. I totally 100% agree with you. Tapi mungkin kalau aku bisa jawabnya dari perspektif pribadi ya. Aku tahu aku sangat bisa dibilang privilege karena aku tumbuh besar dalam lingkungan di mana aku tidak pernah dibuat merasa apa ya, kurang atau tidak bisa hanya karena genderku. Dan aku tahu bahwa aku beruntung bisa mendapatkan pendidikan yang baik sampai-sampai bisa mempunyai perspektif dan kepercayaan diri yang aku punya sekarang. Tapi walaupun begitu, yang membuat aku sedih saat masuk dunia entertainment adalah tipe-tipe peran yang diberikan kepada perempuan. Dan ini kita akan discuss lagi nanti karena aku tahu ada salah satu pertanyaan tentang itu. Kedua, bagaimana perempuan diperlakukan di set. Alhamdulillah aku nggak pernah merasakan yang namanya dilecehkan. Tapi maksud aku kalau dari personal experience aku adalah, oh kamu cewek berarti kamu pasti lemah, pasti kamu nggak bisa loncat misalnya, atau melakukan adegan yang membutuhkan kapasitas fisik yang kuat. Dan itu membuat aku sangat marah karena aku merasa diremehkan gitu. Dan oleh karena itu, aku bersyukur oleh Tuhan diberikan platform yang aku miliki, karena dengan platform yang aku miliki, aku terus berusaha memberikan pesan-pesan kepada audiensku bahwa jangan pernah membiarkan orang lain menilai harga diri kita. Self-worth comes from ourselves. Dan gak ada siapapun yang layak memberitahu kepada kita bahwa kita nggak bisa. Karena kalau kita yakin dengan diri kita sendiri, kita punya visi, kita tahu kita bisa memimpin, anything's possible. Dan mungkin itu kedengaran klise, tapi makanya pesan ini harus terus-menerus disampaikan. Apalagi oleh orang-orang di industri kita, entertainment. Karena percaya nggak percaya, dampaknya itu sebenarnya signifikan. Dan ya, secara singkat itu jawaban aku. Okay, thank you so much for the answer. Jadi kalau menurut Tania, it's really helping ya. Jadi ada edukasi mengenai apa itu perfilman. Kak Tania sudah belajar. Jadi Tania itu sebenarnya sudah memiliki skill-skill yang pantas dan cukup. Dan itu bisa menjadi dorongan yang pas dan kuat untuk dapat survive ya Teh dalam industri ini ya Teh sebagai perempuan. Iya, untuk dapat memulai sih, bukan survive, untuk dapat memulai. Karena aku kan di belakang layar gitu. Aku memang menyukai dan curious tentang filmmaking tuh dari teenager gitu. Terus aku di belakang layar kerjanya. Tapi aku nggak tahu industrinya di Indonesia karena di tahun itu aku tahun 88 ya lulus high school. Terus saya mau sekolah film di Jakarta, adanya cuma satu sekolah film yang juga nyampur sama seni rupa, di mana image-nya tuh buat orang tuaku kayak, aduh ini banyak banget preman, kamu kayak dihitung cewek muridnya tuh dikit banget gitu. Jadi udah deh, you go ahead. Dan saya juga bersyukur, saya sama Cinta merasakan bahwa kita itu privilege gitu. Kita privilege, tapi kita jangan sampai menyalahgunakan privilege kita untuk menjadi buta karena privilege, kan nggak mau gitu. Tapi justru saya merasa mengenyam semua yang namanya diskriminasi, yang mengetahui yang namanya racism itu ketika saya di Amerika, karena saya dipanggilnya Ching. Di tahun 88 gitu, saya jalan dari dorm saya, dari apartemen saya ke kampus,
itu jalan kaki gitu. Kalau di jalan sering sekali di tahun itu saya karena dipanggilnya Ching, say Ching, where you going gitu. Ditawarin ini itu, mau beli pulsa enggak buat nelpon ke negara lo. Zaman dulu kan masih kayak ada kartu gitu kan ya. Jadi disitulah merasakan pelecehan, merasakan diskriminasi, merasakan diremehkan oleh dosen karena international student, oh dari Indonesia gitu, di mana itu tahun 88 orang nggak ada yang tahu Indonesia, mereka cuma tahu Bali gitu kan, kalau sekarang mungkin udah. Jadi I've been through a lot, makanya setelah lulus saya merasa oh ini nih bukti pendidikanku ini empowering me, memberdayakan aku sehingga untuk mendobrak masuk ke industri, untuk ngelamar pekerjaan, untuk masuk ke dunia waktu itu pertama-tama di dunia film iklan ya, karena kan belum ada di tahun segitu belum ada film Indonesia lagi gitu, lagi vakum. Itu I can knock on people's door, ngirim pakai fax machine yang bunyinya titut, cek suara kertasnya kita, CV kita masuk, karena aku merasa empowered dengan pendidikan gitu loh. Untuk masuk, bukan untuk survive, untuk masuk. Noted. So again, it's very hard untuk merintis karir sendiri, itu juga sangat sulit ya Kak Nia ya Teh. Oke. Iya, zaman itu nggak ada online, semua datang sendiri, knock on the door gitu kan. I see. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana dengan budaya patriarki? Menurut Teh Nia dan Kak Cinta, budaya itu masih ada nggak sih? Dan seberapa besar pengaruhnya dalam dunia seni, pertunjukan seni pada saat ini? Tentu kalau dari perspektif aku, seiring berjalannya waktu, senang sekali melihat bahwa dalam industri film, apalagi lebih banyak peran-peran yang mulai dihadirkan di mana perempuan ditunjukkan sebagai sosok yang memang kuat, mandiri, dan ya setara dengan laki-laki. Tapi masih sangat kurang, karena aku merasa anak-anak muda di Indonesia masih butuh lebih banyak role model perempuan lagi, ya, supaya mereka sadar bahwa sebenarnya yang membatasi diri mereka hanyalah pikiran mereka sendiri, dan mungkin juga bagi yang kurang beruntung lingkungan mereka. Tapi sebenarnya kalau kita mau keluar dari keterbatasan itu, kita mau berusaha, kita mau berjuang, kita bisa. But let me tell you a little bit of a story. Jadi ini sebenarnya terjadi belum lama ini, kira-kira 3 bulan yang lalu, di mana aku hampir mengambil peran untuk suatu project. Nah, setelah membaca, tadinya aku sangat tertarik dengan script ini, karena waktu baca sinopsisnya, I'm like, okay, this is a beautiful love story, ada komedinya juga, aku mau jadi bagian dari project tersebut. Tapi setelah diberikan scriptnya, dan aku baca semua scriptnya dari awal sampai akhir, beberapa episode, aku kaget. Karena dalam script tersebut, sosok perempuan yang seharusnya aku perankan itu digambarkan sebagai seseorang yang emosional, selalu komplain, selalu merasa tertindas, dan pokoknya mempunyai victim mentality yang sangat kuat. Dan selain itu, project tersebut juga aku merasa sangat mengendorse bullying dan hal-hal yang sangat bertolak belakang dengan values yang aku miliki dalam hidup aku. Setelah aku memberikan argumentasi yang sangat in-depth dan thorough kepada tim produksi, penulis, dan juga directornya, aku diberikan jawaban yang membuat aku sangat shock. Karena aku pikir untuk company sebesar itu nggak akan terjadi. Dan dengan orang-orang yang sangat hebat dalam industri mereka, mereka akan berpikir 2 kali sebelum berbicara. But I was proven wrong. Because the first thing that the writer said was, kalau kita membuat peran perempuan ini terlalu kuat, nanti dia akan terkesan membosankan. Langsung, aku nggak tahu sih muka aku bagaimana ekspresinya saat dengar kalimat itu, tapi yang jelas karena aku orang yang nggak takut untuk mengekspresikan opini aku sendiri, aku bilang ke writer, penulis tersebut, aku bilang, aku minta maaf, tapi yang Anda harus ketahui adalah perempuan yang terkuat di luar sana biasanya adalah perempuan yang sudah mengalami tantangan dan trauma dalam hidup mereka. Dan kenapa mereka bisa terlihat at least tegas dari luar adalah karena mereka ya berusaha bertumbuh dan juga berkembang dari apa yang mereka alami. Dan kadang-kadang perempuan yang kuat itu sebenarnya punya pikiran dan hati yang sangat kompleks yang nggak semua orang bisa mengerti. Dan dengan jawaban itu dia langsung terdiam, obviously, karena I think he realized that
I wasn't wrong. Tapi inti dari jawaban aku, sorry it was a little bit long, adalah budaya patriarki masih sangat kuat di industri kita, dan oleh karena itu aku sangat bangga bahwa Indonesia punya sosok seperti Tehnia yang juga sangat peduli soal isu ini, dan ingin lewat dunia perfilman menunjukkan kepada masyarakat kita bahwa hey, there's something wrong and there are things that need to change gitu. Oke, thank you so much Cinta atas jawabannya. So touchy deh. Aduh, ceritanya it just happened 3 months ago, Cin. Ya ampun, aku langsung stres dengerin ceritanya. Pengen langsung rasanya pengen telepon Cinta. Ya, aku pengen mencari lebih orang detail. itu sih. Well, kalau aku sambungin ya. Sebenarnya aku sering mendengar cerita seperti Cinta, tetapi mungkin ke pemain-pemain baru gitu ya, dan ke pemain-pemain yang saat itu masih kayak harus membuktikan for actor ya, female actor gitu. Terus jadi suka pada curhat ke aku, apalagi kalau dulunya udah pernah syuting sama aku gitu, karena mereka merasa kok environment-nya beda ya, kalau misalnya di syuting, aku tuh kan production company aku kecil dari dulu ya, segitu-segitu aja, orangnya itu aja yang bekerja untuk aku. Terus I love to work with crew yang nggak banyak ganti-ganti sih sebenarnya, kru aku kayak aku rotate aja tim aku gitu. Jadi bikin film juga setahun sekali juga enggak gitu kan ya. Jadi maksudnya ya udah, semua yang kerjanya harus pakai passion dan create safety environment. Nah, ketika melihat keadaan di luar sebenarnya tidak begitu, awalnya aku shock, tapi lama-lama aku mempelajari bahwa oh iya ya, jadi berarti ini patriarki ini masih menguasai. Karena menurut aku ketika kita bikin safe environment, merasa trust each other, bisa lapor kalau ada, kita nggak bisa kontrol 120 kru misalnya ya. Mungkin ada petugas transportasi atau petugas yang suka bikin kopi yang memang dia tidak ikut terus-terusan di persiapan produksi, sehingga dia nggak ngerti nih code of conduct-nya bagaimana gitu. Kadang-kadang suka kepleset kan, ada siapa yang lewat, mungkin asisten makeup aku yang lewat, disuitin, di catcall gitu ya. Tapi akhirnya kan harus diingatkan oleh production assistant atau oleh dianya sendiri, karena kita sudah terbiasa di environment itu, Mas jangan gitu dong, itu nggak sopan loh gitu. Karena kita mentrain our crew, male or female, gay or lesbian or trans or whatever, yang nggak mau disebutkan, neutral atau apa, itu bahwa itu tidak baik. Jadi sebenarnya itu menurut aku sih tidak perlu patriarki atau tidak patriarki. It's just being a respectful human being gitu. Kita sesama manusia harus saling menghormati dong. Kamu suka nggak sebagai laki-laki kalau lewat kita sweet-sweetin, kan juga nggak enak kan di environment kerja lagi. Dan memang uniknya film, kerja kayak nggak kerja. Cinta pasti tahu. Maksudnya oke, orang tuh punya persepsi kalau kerja tuh di balik meja kerja. Kalau kerja di balik meja gambar, arsitek, ngebor minyak gitu kan ya, engineer, bikin mobil. Kalau film ini kan layar, and then you have this actors di depan, di belakang mereka semua mempersiapkan makan, minum, make up, wardrobe, and it's more like apa ya, kayak kekeluargaan gitu. Jadi sometimes people take the code of conduct for granted gitu. Nah, ketika aku udah terbiasa gitu. Ketika pertama kali aku bikin film, kita semua mulai mempraktekkan itu di awal tahun 2000, my first feature length film gitu. Walaupun ada ya namanya gini ya, ternyata orang film tuh the old producer, old director of photography gitu ya. Mereka memang punya kayak lo kru baru, oke kita pelonco dulu. Laki perempuan dipelonco gitu. Nggak hanya yang perempuan gitu. Jadi ada peloncoan, aku ngeliatin nanti kalau udah keterlaluan, udah kesian gitu kan. Jadi maksudnya untuk ngelatih mental gitu. Tetapi ketika aku bikin film berikutnya udah nggak usah ada pelonco-peloncoan deh. Udah deh, kita semua sama rata, udah semua saling belajar. Nah, ketika kru itu kan aku nggak mungkin everyday ngegaji 120 orang. Jadi setelah filmnya selesai udah, yang my own team is just 8 people in my office gitu. Jadi kru-kru itu bekerja di luar, nanti kalau aku calling lagi, balik lagi, and then we exchange stories.
biasanya mereka gitu, aduh kemarin aku ikut ini, ternyata ada anak yang bener-bener diintip di foto. Karena kalau syuting di luar kota kan kita satu hotel. Sometimes kita kalau misalnya belum malam banget karena teman kita suka keluar masuk, kita buka gitu kan pintunya gitu. Terus ada tim dari kru lain lewat terus foto, aku lagi pakai daster, things like that is happening gitu ya. Dan apa namanya, hal-hal seperti itu kan sebenarnya kita memang tidak bisa kontrol, tetapi kalau itu terjadi itu namanya code of conduct, di mana the next chief di atas dia kan nggak perlu kita turun, tapi the next chief harus tahu what to do, dan it takes training untuk berani dan tahu what to do. Coba tadi foto apa, itu nggak sopan loh, lihat aku delete ya semuanya ya, kan harusnya kayak gitu karena sesama kru gitu. And then for the actors kita harus menyiapkan tempat yang aman gitu. Sometimes bentuk bullying kepada aktor itu ternyata aku juga baru tahu dari aktor-aktor yang dulu kerja sama aku, terus baru ketemu lagi, sharing-sharing cerita di luar. Ternyata bullying itu atau catcalling atau oppression, bentuk-bentuk opresi itu tidak hanya terhadap kayak Cinta. Lihat skrip kayak gitu, aduh itu mungkin sangat sering terjadi. Karena orang yang bisa melihat perspektif stereotypical, perspektif mengecilkan sosok perempuan, itu kan orang-orang yang mungkin memang banyak baca buku, banyak bergaul dengan teman-teman aktivis, dan juga is an activist herself or himself, ya kan? Makanya Laura bisa point out, ini nggak bisa kayak gini, because this is a wrong perspective, gitu kan ya. Tapi kan nggak semua orang bisa kayak Cinta ngelihat seperti itu. Tapi hampir semua orang bisa merasakan bahwa gitu, ketika seorang aktor female yang kulitnya tan seperti aku di casting dan dapat auditionnya, tiba-tiba produsernya bilang, tapi kamu jangan banyak-banyak berjemur ya. Mulai saat ini sampai 3 bulan ke depan, I think you have to go on perawatan. Jadi kan artinya mereka masih memilih stereotypical warna kulit, segala macam gitu. Jadi ngapain pakai gue dong gitu. Misalnya aktor yang pernah kerja sama aku begitu gitu. Jadi maksudnya rambut harus lurus. Jadi kayak gitu-gitu tuh masih it's beyond discrimination and beyond patriarki. Tapi sebenarnya itu patriarki karena mereka punya definisi of beauty menurut laki-laki, ya kan? Padahal kita kan menurut perempuan dan menurut temen aku yang editor di sebuah majalah fashion yang gay, dia akan bilang bahwa perempuan itu gila, ini perempuan keren banget, kulitnya hitam, rambutnya keriting gitu kan, tulang-tulang ininya kelihatan, dagunya sangat strong gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kita lihat di dunia film yang produser-produser tua, aduh enggak, mukanya aneh gitu. You know, that standardization of beauty itself itu juga sangat-sangat patriarki gitu ternyata gitu. Jadi ya aku sih shock-shock aja, cuman I cannot change. Aku mengharapkan orang-orang seperti Cinta, the actor herself, itu juga harus punya perspektif dan bisa berkata bahwa this is not the right. Please, we are living in the 21st century. Don't make a story like this gitu kan. Don't create a character like this, kan bisa gitu. Karena kalau aku senangnya of course bicara intelektual seperti ini di forum seperti ini. Tetapi kan aku nggak punya saham di company dia. I cannot change them gitu. Tapi mudah-mudahan dari percakapan kita juga didengarkan oleh aktor-aktor lain, oleh kru perempuan lain, oleh kru laki-laki juga. I have so many male crew yang bener-bener a feminist man. Semua tuh kayaknya yang kerja di aku, yang pernah kerja jadi kru aku, they are true humanist and feminist. I believe orang yang humanis pasti harusnya feminis gitu. Nggak mungkin orang humanis nggak feminis gitu. Jadi those kind of thing, and it's very kental memang di luar sana, di luar ruang aman kantor dan production company yang aku bisa ciptakan, it's like a jungle gitu. Sometimes orang yang sebenarnya udah humanis dan feminis aja masuk ke area lain gitu ya, itu bisa ngomong seperti Cinta misalnya, ini nggak bener nih gini-gini, tapi at the end of the day the say is in the producer gitu. Jadi makanya kalau kita menjadi orang di bidang film, kita harus lihat segitiga, the triangle system itself. Siapa sutradaranya, siapa penulisnya, dan siapa produsernya gitu. Jangan cuma dilihat, oh ini penulisnya perempuan, oh sutradaranya perempuan. Sometimes aku ngerti banget dari sutradara perempuan teman-teman aku yang kebetulan dapat produsernya yang mungkin belum bisa sepaham perspektifnya, akhirnya dia have to change
their editing atau whatever gitu, karena tuntutan industri itu gitu yang sebenarnya it's so sad, tapi ya it happens gitu. Oke, thank you so much. Tadi kan kita ngomongin soal budaya patriarki ya. Sekarang bagaimana dengan tadi Cinta juga udah sempat menyebutkan mengenai adanya male gaze dalam cerita-cerita yang dibuat. Terus bagaimana tuh Teh Nia, Kak Cinta, mengenai pembuatan karya dan dampak signifikan dari male gaze itu dalam karya-karya seni pada saat ini, terutama di Indonesia ya Kak ya? Cinta dulu, go ahead. Aku sering sekali bilang gini, bahwa dunia seni, apalagi film, adalah medium terkuat yang bisa membuka mata orang. Dan aku rasa lama-kelamaan membuat yang namanya paradigm shift, di mana sebuah masyarakat atau society bisa berubah karena yaitu social criticism yang diberikan melalui film. Nah, the male gaze is very dangerous dan sebenarnya dampaknya sangat kelihatan terhadap masyarakat kita di negara ini, karena kita kalau bicara gender norms di negara ini, kita nggak bisa hanya melihat kota besar seperti Jakarta atau Surabaya atau Bandung atau Yogyakarta. Indonesia negara yang sangat besar dan kita keluar setengah jam sampai 45 menit aja dari kota-kota besar itu, kita udah bisa melihat perubahan yang besar dari budaya, cara berpikir, dan gaya hidup orang-orang. Dan karena mayoritas dari yang ada online maupun di TV yang sangat-sangat patriarchal, dan ya kebanyakan cerita diceritakan melalui male person, bahwa banyak sekali orang-orang, mau itu anak muda maupun yang dewasa, merasa oh sebagai perempuan ya ini role saya hanya bisa gini. Sebagai perempuan, oh saya terbatas karena saya hanya boleh gini, orang tua saya ingin saya gini. Aku bukan mengatakan bahwa kita harus melunjak sama orang tua kita, ya enggak. Tapi my point is, sangat terlihat lewat media kita bahwa perempuan jadi berpikir bahwa kapasitas mereka hanya begitu-begitu saja, dan media yang kita punya di negara ini, apalagi di TV dan juga online, menormalisasikan yang namanya rape culture. And I think that's so dangerous. Dan aku pun pernah mewitness itu, di mana aku diundang ke suatu talk show, dan di depan aku hostnya mengobjektifikasi salah satu model perempuan yang ada di situ untuk gimmick segmen tersebut, dan itu membuat aku sangat marah. And since then I never returned to the talk show. Aku nggak mau berpartisipasi dalam acara yang menormalisasikan hal-hal seperti itu. Tapi if you're asking me, tadi pertanyakan apakah bahaya, apakah terlihat dampaknya, sangat terlihat, karena Indonesia salah satu kayaknya negara top 10 di Asia dengan tingkat kekerasan tertinggi. So it comes to show that we still have a lot to learn and a lot to fix. Dan aku harap kedepannya lebih banyak content creators, actors, actresses, filmmakers bisa membuat konten-konten yang menghibur tapi juga mengedukasi, agar pelan-pelan kita bisa bergerak ke arah yang lebih baik gitu. Dan mungkin orang-orang yang nonton sekarang mikir, okay, lebih baik might be subjective. Memang subjective, tapi aku rasa dunia ini pasti akan lebih baik kalau perempuan dan laki-laki bisa saling menghargai satu sama lain dan melihat bahwa sebenarnya nggak ada yang beda di antara kita. Gender bukanlah sesuatu yang seharusnya membedakan kita. At the end of the day, kita semua manusia, dan itulah kita. Ya, mungkin aku tambahin sedikit ya. Sebenarnya mungkin pertanyaan male gaze, kalau buat aku pribadi sebagai filmmaker ya, male gaze itu aku pelajari dari aku di kampus gitu. Bagaimana kita ketika kita skrip udah jadi ya, makanya tadi aku bilang sangat penting buat aktor laki atau perempuan melihat siapa tiga power ini nih di perfilman: penulis, sutradara, produser. Lalu sebenarnya ada lagi yang kadang-kadang suka dilupakan, kostum dan sinematografer. Siapa kostum dan sinematografernya? Karena kostum,
sinematografer, dia yang pegang lensa, dia dan sutradara yang mengiyakan mau lensanya gimana. Dan yang namanya male gaze itu adalah teori feminism, di mana siapa namanya that feminist writer, dia menganalisa film-film di Hollywood dari periode tahun 40-an sampai tahun kalau nggak salah 80 apa 70-an, di mana semua sutradara, produser, director laki-laki dengan lensanya mereka tuh walaupun ada perempuan udah powerful gitu, misalnya dia jagoan perempuan tapi gaze-nya tetap male gaze. How can you differentiate? Mungkin Laura mendifferentiate male gaze dari skrip misalnya. Skrip itu juga bisa kelihatan dari cerita. Tapi kalau kita juga dari skrip juga. Tapi kalau kita yang orang audiovisual, yang orang memang belajar sinema secara spesifik, itu skrip yang udah powerful nih. Ini tetap hati-hati. Nanti ketika dihandle oleh ada keinginan membuat tokoh perempuannya menjadi erotis. Ya. Erotis ya. Sehingga dia bukannya menjadi subjek, tetapi balik-baliknya kalau dikombinasi mungkin dialognya dia tidak sebagai subjek. Tapi secara subliminal tetap ditaruh bahwa dari penglihatan si kamera di OP ini bahwa dia tetap sebagai objek. Ngerti nggak? You watch, let's make sebenarnya tuh kalau di Indonesia udah mulai ada book club, orang membahas buku, tapi harusnya orang membahas film, tapi bukan dari hal-hal yang gak pentingnya gitu. Justru hal-hal dari male gaze, is there any gaze kayak apa, empowering gaze tuh kayak apa gitu, karena itu lebih mendidik juga buat penonton gitu. Yang saya sangat sayangi, male gaze itu hampir tidak pernah dipedulikan oleh penonton. Hampir tidak pernah dipedulikan sama juri-juri di international festival yang aku pergi gitu. Ketika juri itu, even banyak perempuan patriarki, kita tahu dong, kita sadari itu kan, karena dididik oleh society masih patriarki gitu. Jadi kita nggak bisa gitu. Bahkan laki-laki banyak justru sekarang di generasi suamiku ke anakku gitu ya, banyak laki-laki yang emang humanis, feminis, ya udah everybody is the same gitu. Kita semua setara. Jadi beda-beda. Cuman yang harus kita memang perhatikan dan kita harus lebih sensitif adalah male gaze. Gimana kita mau realize and understand the male gaze kalau seperti yang Cinta tadi bilang, kalau konten-konten yang ada isinya begitu semua. Kita harus mulai menaikkan level kita. Kita create strong women, kita create sisterhood, kita create, kalaupun semua cerita harus ada konflik dan drama. Orang harus jatuh dulu ketika dia bisa bangkit gitu kan. Tapi ketika dia lagi jatuh, kita nggak perlu perpetuating. Apa itu kata-kata bahasa Indonesianya? Kita tidak perlu kayak melebay-lebaykan. Iya kan? Sehingga membuat penontonnya bisa misinterpret and think that it's okay to do that. Ya kan? Nah, makanya seperti yang Cinta tadi bilang, datang ke media, talk show, di TV, apa segala macam, membuat hal-hal tersebut jadi excuse gitu. Kayak, ya udahlah, abis perempuannya bajunya gitu, abis ini, abis itu. Enggak. Sebenarnya perempuan mau bajunya kayak apa? Tetap kamu lihat, aku jadi ngebahas A World Without deh. Cuman coba deh, kalau yang udah nonton lihat gitu, ada adegan dengan baju minim banget yang dipakai oleh Asmara Abigail. Aku nggak mau bilang adegannya apa, tetapi dia tidak di-gaze secara erotis dan akhirnya dia bisa menjadi ter-empower walaupun dia terpuruk gitu. Ngerti nggak? Kan ada hal-hal kayak gitu yang kita tuh harus lebih sensitif gitu. Jadi kita mau pakai tube top kayak, kita mau pakai tank top kayak gitu, nggak, it doesn't matter. It's not about bagaimana kita berpakaian, tetapi bagaimana kita gazing-nya. How do we see that other person dari gaze kita? Oke. Terus apa yang dimaksud dengan female gaze? Apakah female gaze itu artinya hanya memandang dengan cara pandangan perempuan, ataukah female gaze itu artinya memang mengutamakan
gaze yang menyetarakan antara semua gender. Jadi nggak kayak kalau male gaze kan kayak ini laki-laki banget nih, gambarannya laki-laki banget. Apakah female gaze juga begitu, Kak Cinta dan Tehnya? Kalau aku pasti aku sedikit aja, tapi Cinta mungkin punya ini. Kalau aku pasti melihatnya dari sinematografi ya, dari bagaimana orang mengambil gambar. Kalau di dalam dunia sinema itu ada terjadi perdebatan karena mereka juga bilang alah kalau giliran male director and male cinematographer ada karakter laki yang seksi, you also can do a female gaze gitu ya, mengobjectify that man gitu. Of course we can, aku bilang gitu. But the question is, do we want to do it or not gitu. Pentingnya buat ceritanya gitu kan. Jadi di setiap diskusi film atau apa gitu, aku baca di jurnal-jurnal feminisme dan film atau argumen antara industri dan empowering women segala macam itu selalu ada come up. Jadi aku cuma nanya lagi, of course we can, kita punya kameranya, kita punya say yes, no cut, yes action. Tapi do we wanna do that or not? Is it important for the story? Aku bilang gitu. Jadi kalau menurut aku sih nggak mau menyebutkan bahwa female gaze itu ada karena mau balas dendam sama male gaze. Ya kan? It's not for that. Female gaze itu adalah kita mau menginterpretasi dan mau memberikan memotret semua karakter, mau laki mau perempuan sebagai manusia, sebagai subjek gitu. Yes, I mean I 100% agree with Tehnia. Aku mungkin nggak akan obrolin hal ini dari segi akademisnya ya, karena aku tidak sekolah film. Tapi nggak apa-apa. Tapi kamu kan sering diundang media gitu loh, Cin. Menarik banget cerita kamu. But I'm gonna go on a little bit of a tangent. Kadang-kadang orang yang anti feminisme berpikir bahwa seorang feminis adalah seseorang yang anti laki-laki. Padahal sama sekali bukan itu artinya untuk menjadi seorang feminis. Dan benar kata Tehnia tadi, okay, the female gaze bukan berarti kita mau mengobjektifikasi laki-laki atau melakukan apa yang dilakukan oleh male gaze, tapi opposite-nya. Not at all. Karena at the end of the day, let me ask you this. Apa sih artinya menjadi seorang perempuan? Karena aku rasa nggak ada satu definisi yang bisa mendefinisikan itu. Dan aku selalu bilang bahwa femininity letaknya ada dalam sebuah spektrum. Mungkin ada perempuan di luar sana yang memang lembut, yang suka tidak banyak bicara, and there's nothing wrong with that. Bukan berarti dia seseorang yang lemah, because there is strength in being patient, in being quiet, and being kind. Tapi at the same time, kalau ingin menjadi perempuan yang let's say quote unquote maskulin atau keras atau ya karakteristik yang dibilang lebih ke arah laki-laki, there's also nothing wrong with that. Karena aku rasa sebagai perempuan kita punya hak mengekspresikan diri kita dengan cara yang kita rasa cocok untuk kita. Jadi kalau kita menjadi seorang perempuan yang tegas, yang mungkin agak pedes, there's nothing wrong with that. Who said you're not allowed to be that way? You know? Jadi aku rasa term female gaze agak misleading, because I believe kalau aku menjadi seorang filmmaker, gak hanya aktris tapi filmmaker, aku akan berusaha membuat film ya yang merespect kedua gender itu. Dan mungkin a good example, a good commercial film example adalah Wonder Woman-nya Gal Gadot yang pertama. Untuk pertama kalinya aku melihat sebuah film superhero di mana perempuan tidak diobjektifikasi. Malahan scene romantisnya antara orang yang dia cintai dan Wonder Woman-nya aja sebenarnya nggak ditunjukin. Mereka hanya hampir ciuman and that's it. Like, and that was so beautiful for me to watch and so empowering gitu. Dan itu emang yang nge-direct juga perempuan kan. But I don't think she was, doing it from a female gaze or a male gaze. She was just trying to tell a story di mana dia menunjukkan seorang ethereal being, sosok goddess yang kuat, yang memang berjuang untuk keadilan, dan dia, tapi at the same time memanusiakan dia dan si emosi yang dimiliki seorang manusia, tepatnya perempuan. So, I guess to sum up my answer is, I don't think it's fair to say, do we need the female gaze? I think what we need is membuat sebuah content, sebuah karya, sebuah film yang menunjukkan nilai-nilai
positif atau menunjukkan apa ya realita yang ada di dunia ini agar kita bisa membuka mata orang-orang yang menonton gitu. Yes, thank you so much. Very great answers, very beautiful. So intinya female gaze itu sebenarnya bukan masalah dendam gitu ya, karena kita udah lama banget adanya male gaze doang. Jadi sebenarnya bukan sebagai dendaman ya kakak dan teh, cuman sebagai ya intinya it's not important. It's not important about what gender roles you're playing and what stereotypes that has been implemented. So yeah. Mungkin kita bisa langsung ya ke penjelasan pertanyaan selanjutnya. Menurut Kak Cinta dan Tehnia, pelaku atau pekerja dalam seni industri di Indonesia saat ini sadar nggak sih tentang kehadirannya itu tokenisme bagi kelompok-kelompok marginal di dalam industri saat ini? Gimana pendapatnya? Mungkin Tehnia dulu atau Cinta? You wanna go first, Cin? No, you can go first. Kalau aku lihat sebenarnya nggak saat ini aja, tokenisme itu udah ada dari zaman dulu. Malah kalau aku kecil, aku lihat lebih banyak kan ada kayak sandiwara yang komedi gitu ya, komedi sandiwara komedi. Itu yang namanya perempuan, yang namanya alternatif gender, yang lain gitu, itu selalu ada gitu. Lihat aja film yang sangat terkenal deh di tahun 80-an di mana di saat aku SMP gitu kan, itu pasti ada tokoh perempuannya, ada tokoh LGBT-nya, ada tokoh apanya gitu tanpa harus menyebutkan judulnya. Dan tapi kalau kita lihat ada yang cuman buat tokenism ketika dia cuman buat lucu-lucuan, ketika cuman ada aja lewat gitu. Tapi ada juga yang ternyata dia adalah walaupun bukan main actor atau aktrisnya, tapi dia kunci gitu loh, benar-benar supporting the main character gitu. Jadi it's been there. Justru kalau aku lihat, ini kan kita bebas ya bicara ya. Sekarang dengan banyaknya sensor, dengan adanya organisasi apalah yang dibikin oleh negara untuk mantengin konten gitu. Mantengin kontennya bukan dari perspektif gender, bukan dari empowering women, tapi demi akhlak mulia misalnya gitu. Karena ini bukan Indonesia yang kayak gini, yang Indonesia tuh harus yang kayak gini. Ketika itu terjadi, aku justru melihat sekarang jadi justru jarang kita melihat keberagaman di dalam layar, terutama misalnya layar TV deh, itu paling nggak jarang aku melihat keberagaman dari suku, dari misalnya Indonesia keturunan Tionghoa atau misalnya dari bagian Indonesia Timur yang kelihatan. Kalaupun ada, nanti hanya buat komedi-komedian gitu kan. Kalau di film pun udah ada, tetapi masih nggak begitu banyak. Belum begitu banyak kita melihat minorities gitu ya, women or minorities dikasih peran yang kuat atau apa yang menjadi important role di dalam cerita dan plot itu masih cukup jarang sebenarnya gitu. Jadi itu udah dari dulu sebenarnya terjadi, dan itu malah sekarang justru saking parnonya ini jadi malah nggak ada sama sekali. It's like aku kalau ngeliat gara-gara pandemi, aku ngeliat lagi kan TV karena dulu aku nggak pernah nonton TV. Pas lockdown, I really watch, like there is one week aku cuman tahannya kayak nontonin TV lokal ya. Ini jam segini sinetron kayak astagfirullah sih. Yang kayak itu baru kayak 3 menit pertama I can already sense all of the bullying, all of the hyperbolical everything, the male gaze segala macam tuh udah kayak di 3 menit pertama I can already tak gitu. Jadi kalau kita lihat tokenism in a different way di dalam era sekarang, malah aku rasa semua kayak ingin diseragamkan gitu. Ya, kalau dari perspektif aku, to an extent, yes, benar sekali apa yang Tania bilang tadi, bahwa di di TV, karena saking banyak censorship-nya, orang malah takut mengekspresikan diri mereka, takut mengekspresikan kebenaran, sampai aku rasa masyarakat dibutakan akan apa yang sudah terjadi di lingkungan mereka, and that's really dangerous, because kita nggak mau we don't want to breed an ignorant generation gitu. Tapi dalam sisi lain, kalau aku lihat dunia perfilman, walaupun mungkin film tersebut hanya untuk festival,
aku merasa banyak filmmakers yang aku kenal berusaha untuk menunjukkan keberagaman negara ini. Dan walaupun misalnya ada seseorang minoritas yang bermain di film tersebut, ya memang role-nya sedikit atau kecil, tapi they're trying to show something. And the sad thing is kadang-kadang emang tokenism terjadi dan orang itu hanya ditunjukkan sebagai sosok yang komedi atau comedic, yang comedic atau ya stereotype orang-orang lah akan orang-orang minoritas gitu. Tapi at the same time kalau kita lihat sejarah film, kadang-kadang even though tokenism exists, we can pray and hope, kita bisa berharap bahwa suatu itulah mulai dari sesuatu yang lebih baik. Karena seperti kita lihat sekarang di Hollywood, okay, of course there's still racism, tapi kita mulai lihat film-film seperti Black Panther atau Shang-Chi, di mana semua peran utamanya adalah orang-orang minoritas di US gitu. So, I think we still have a lot of work to do, tapi harapan aku adalah, aku berusaha nggak terlalu pesimistik, harapan aku adalah, although tokenism does exist, dan kadang-kadang it's in the worst way, dengan cara yang negatif, aku harap ini mudah-mudahan bisa jadi permulaan dari sesuatu yang lebih baik di masa depan, di mana kita juga bisa punya gerakan seperti di US, di mana para orang-orang minoritas bisa memberikan dampak yang besar terhadap industri entertainment kita gitu. Okay, so we do believe that tokenism exists. Okay, itu faktanya ya teman-teman ya. It does exist. And it's really saddening to be honest. Especially aku kayak agak sedikit mau curhat dikit sih, kayak aku kan sebagai, maksudnya aku kelompok marginal banget begitu ya, dan juga sempat bermain dalam peran, dan juga aku sempat merasakan bagaimana rasanya menjadi token, and it's really not okay. It's just when you said that it's a first step for the movement to step forward. I really believe that you shouldn't sacrifice us for this. But yeah, it's a very complex issue. No, but maksudnya kayak like the whole movement, sorry. Like the whole movement shouldn't like make this assumption that we should sacrifice this act of tokenism untuk selalu ada agar kita bisa move forward, ya. And I totally agree with you, dan oleh karena itu aku percaya bahwa kita yang punya suara, kita harus berusaha membuat karya-karya, mau itu konten simple YouTube ataupun sebuah film yang mudah-mudahan bisa pelan-pelan membuka banyak mata orang. Yang kita harus ingat adalah sering sekali, and this is the truth, orang-orang yang membuat konten di YouTube maupun di TV hanya mempedulikan views, rating, dan uang. Dan oleh karena itu mereka terus membuat konten-konten yang bisa dibilang tidak mendidik dan juga menjatuhkan orang lain. Nah, what can we do to combat that? Kita nggak bisa mungkin merubah behavior mereka, tapi kita bisa mengontrol behavior kita dan bisa berkontribusi dengan membuat konten-konten yang hopefully bisa membangun dan membuka orang. Dan hanya cerita kecil aja, itu yang berusaha aku lakukan dengan misalnya konten YouTube. Aku mempunyai podcast yang namanya Bicara Cinta, di mana kita berbicara soal racism, depresi, eating disorders, gender norms, gender identity, pokoknya hal-hal yang sering dianggap tabu atau jarang didiskusikan di masyarakat kita. And I hope that it's a small step towards something good. But I guess all I'm trying to say is, of course, we shouldn't use marginalized populations and tear them apart or portray them in a bad light. Tapi makanya kita nggak bisa merubah behavior atau apa yang dilakukan orang lain, tapi gunakanlah suara kita untuk bisa hopefully merubah hal itu dan memprevent hal-hal seperti itu untuk terjadi lagi gitu. Ya, jadi intinya sebenarnya exactly bahwa kalau dulu zaman aku grow up itu ada banget tokenism gitu. Tapi nggak tahu sekarang kalau di TV ya, bukan di YouTube atau apa ya, di TV nasional lah, aku melihatnya semua justru kayak jadi seragam, which dulu aku masih nggak ngerti tokenism, of course when I grew up gitu. Tapi lama-lama ketika aku study media, aku study film, aku bilang, oh jadi dia ada di situ cuman untuk role-role yang gitu kan, kita semua tahu gitu. Tapi justru sekarang itu kayak semua tuh nggak ada gitu.
Jadi tokenism is not good, but menyeragamkan orang hanya mewakili suku mayoritas di negara apapun tanpa melihat keberagaman, tanpa melihat keberagaman suku, ethnicity, religion, sexual orientation, itu juga sebenarnya it's worrying me. Ya. Baik, jadi sebenarnya tokenisme dan representatif itu yang berbeda itu ya Kak Technia ya. It's like tokenisme itu buruk dan representatif itu juga dibutuhkan dalam sebuah karya agar bisa inklusif ke semua orang. Betul ya? Oke, thank you so much. Let's move on guys to the next question. Nah, tadi kan udah mulai, sebenarnya itu udah menjawab pertanyaan aku selanjutnya sih mengenai tanggapan Technia dan juga Cinta mengenai isu tadi tokenisme dalam karya seni. Ada nyamuk, maaf. Oke. Iya. Mungkin kita bisa langsung aja. Terus gimana nih? Seberapa penting untuk filmmakers, pembuat karya seni dalam melibatkan perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam perbincangan atau semua every step of the way dalam pembuatan karya tersebut? Aku sering bilang bahwa gini, sekarang waktu aku bikin sebelum produksi film A World Without, sebelum pandemi, hampir bisa dibilang kita semua di lingkungan film aku, di perusahaan film aku itu percaya bahwa kalau bisa kita nggak pakai aqua gelas karena itu sering buang sampah gitu. Sementara kita ikut campaign bahwa we care about trash, kita mau pelihara bumi, kita sangat menyayangi ibu bumi dan segala macam. Apa yang bisa orang film mulai bikin? Kita syuting dengan ratusan kru, terus kita minum terus, ya udah kita semua kru dikasih tumbler, kita isi pakai galon. Jadi galon tuh ada di set. Kita isi, kita namain tumblernya supaya tidak membuang sampah. Ini analogi aja ya. Lalu tiba-tiba pandemi, kita sendiri di rumah semua dibungkusin plastik banyak sekali gitu. Dan abis aku syuting film A World Without di saat pandemi, itu tidak bisa aku lakukan. Walaupun tumblernya bisa, tetapi di yang lain-lain halnya itu kayak even HT aku aja, karena kita pakai masker segala macam 3 jam sekali ganti. Even my HT untuk bicara sama astradaku itu dibungkus plastik supaya demi keamanan, karena itu kan mulut ya, kita bekas nyewa dari orang lain walaupun udah disemprot. Jadi it's so gimana ya, saddening lah, sedih banget gitu. Tapi demi keamanan dan kesehatan kita harus menjalankan. Nah jadi itu cuman kayak itu kan sebenarnya sebagian dari lifestyle kita yang ingin kita implementasikan gitu ya. Tapi karena pandemi kita nggak bisa. Sama aja sebenarnya seperti pertanyaanmu tadi, ketika kita bikin film yang empowering, we want to empower women and we want to empower minorities. Apakah di belakang layarnya aku empowering women and minorities atau ternyata kru aku seragam semua? Gitu. Kan enggak. It's just ini ya, artinya kan I wanna walk the walk gitu. Itu kan artinya I don't walk my walk. Aku cuma lelep, tapi di belakang semuanya aku maunya yang kuat, yang all male, yang pokoknya yang jago-jago deh, udah deh, yang penting mereka jago apa segala macem. Dan aku merasa aman karena nggak terlalu banyak mikir. Kenapa aku ngomong gitu? Karena memang the door to start your career in the film industry itu memang nggak semua orang mau mendobrak. Karena ketika kita menjadi perempuan, dia udah jadi astrada hebat gitu. Tapi ketika dia udah menikah dan punya anak, kan kita nggak bisa atur hidupnya dia. Ternyata dia harus membagi waktu sama suami dan anak, nggak bisa meniti karirnya sehingga menjadi sutradara. Dulu aku asisten sutradara juga, tapi kan bisa meniti karir sampai akhirnya jadi sutradara. Jadi not everyone has the same experience. Aku sayang banget sama si astrada aku itu dan aku bisa mengerti dia. Kadang-kadang dia bisa syuting, kadang-kadang enggak gitu ya. Cuman kan sebisa mungkin kita adjust our time, adjust our schedule. Kalau kita mau punya kru perempuan, punya kru LGBT, even I have a kru yang transgender gitu. Kita harus adjust dengan waktunya mereka, dengan segala macam. Jadi ada yang mau bawa anak, bawalah anakmu ke kantor. Jadi ya memang environment-nya nggak seperti environment korporasi yang dibangun oleh patriarki, enggak. Environment-nya santai, nurturing. Siapa mau bawa anak lagi nggak bisa ninggalin suaminya, lagi nggak bisa jaga anaknya, nggak semua ada gantiannya. Aku juga ngalamin gitu. Oke.
Oke, play downstairs anaknya. Nanti kalau kamu perlu dia naik, ya gitu. Semuanya bisa diatur kok. Everything can be organized that way sesuai dengan kebutuhan perempuan dan kaum minoritas yang mau terlibat di dalam sebuah industri. Cuman pertanyaannya adalah males nggak ngejalaninnya, mau nggak make an effort. Berat memang, tapi we do the effort together if we create our working space as our loving and kind space, pasti bisa gitu. Jadi tapi it is with full effort gitu. Cuman ya yang aku maksud adalah ketika kita jadi filmmaker, ketika kita jadi orang di belakang layar, apa yang kita tampilkan di layar harusnya juga sesuai dengan apa yang kita praktekkan ketika kita kerja. Itu aja. You know what I was thinking waktu Tehnia tadi memberikan jawabannya dengan menggunakan analogy soal not using plastic. Sampah. Aku udah mikir, yay, aku jawabannya beda, aku punya jawaban. Terus Apa? dia ngomong, you gotta walk the walk. I'm like, Dad, that's my answer. Aku rasa jawabannya udah diwakili dengan sangat baik oleh Tania, dan dari aku sesuatu yang sangat kayaknya ini duh banget, jawabannya sangat obvious. Tapi ya selain itu, kalau memang ingin membuat sebuah karya yang menginvolve minoritas, perempuan dan lain-lain, make sure you really know what you're doing. Make sure you've done the research. Jangan hanya karena ingin terlihat accepting dan terlihat inclusive dipaksa-paksain. Make sure you know how to handle them, you know how to be considerate, tahu bagaimana cara berperilaku dengan satu sama lain. Jangan melakukan sesuatu dengan buta, don't do it blindly, do your research, know what you're gonna deal with. Dan yang sangat baik tadi dibilang Tania adalah walk the walk. Kalau memang ingin menunjukkan values tersebut, make sure dalam kehidupan pribadi juga seperti itu gitu. Nah, aku pengen tanya deh sama Cinta. Gue jadi ngegas. Maksudnya as an actor, kamu merasa nyaman nggak kalau misalnya kamu ngelihat, I know the producer, misalnya he's a very open-minded man. Terus udah gitu direkturnya perempuan, ternyata sinematografernya perempuan. And then how do you feel? Gitu. As an actor, do you feel more secure and you can be less guarded? Capek loh kita guarding ourselves terus. Kalau aku sih gitu. Kalau buat aku pribadi, aku nggak takut menggunakan suara aku, dan itu values yang terus aku berusaha terapkan kepada fans atau followers atau siapapun yang mengikuti karir aku. Jadi tentu kalau aku sangat kenal dengan produsernya, dengan writernya, DOP-nya, directornya, dan tahu bahwa mereka memiliki values yang similar dengan diri aku sendiri, pasti itu akan membuat aku nyaman. Tapi kalaupun enggak, apa yang aku lakukan beberapa bulan yang lalu akan aku lakukan. Gimana aku speak up tentang apa yang aku rasa tidak baik dan tidak benar. Dan aku orang yang lumayan ketat dengan valuesku, dan dengan project yang aku ceritakan sebelumnya, aku bilang ke semua orang di table itu bahwa terima kasih udah memberikan opportunity ini kepada aku, tapi aku nggak bisa melakukan project ini. Aku minta maaf, tapi hopefully we can do something else in the future. Dan aku seblunt itu. Jadi tentu ini yang confidence aku untuk berbicara sekarang butuh proses ya, butuh growth, butuh maturity, butuh banyak experience di mana aku mengalami hal-hal yang menurut aku tidak adil. Tapi aku rasa kalau kita berani untuk berbicara, hopefully you can find a solution to any problem you have. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi, memang capek untuk selalu harus menjaga diri, tapi aku percaya setiap revolusi dimulai dengan kelompok kecil, and if I have to start it or be part of it, I'm gonna do it gitu, dan aku nggak akan berhenti. That's very good because you are still young ya, but for me yang udah 50 something, I feel like I really wanna create that environment daripada aku masuk ke environment itu. Ngerti nggak? Yeah. Daripada aku masuk ke environment baru, karena I wanna save my energy. Ini mungkin untuk perempuan-perempuan yang ada di sana yang mendengarkan, ketika kita bertambah usia, ketika kita mau save energi kita untuk prioritas yang lain gitu.
Dan ketika justru kita bisa menjadi kreator daripada ruang nyaman, ruang kreatif, ruang kreasi yang aman, kayaknya kita harus bermunculan deh orang-orang yang berani mengkreasikan ruang nyaman dan ruang aman buat pekerja film gitu. Tapi untuk anak-anak yang masih mau mencoba, you really have to take the risk. Seperti Cinta, untuk mencoba masuk, kalau lihat ada yang salah, speak up gitu. Tapi it's all about mentorship. Di akhir ini kata aku cuma mau bilang it's all about mentorship, because being a sister to create a strong sisterhood, women empowering women, itu yang penting mentoring, bukan menjadi guru di atas. Bedanya mentoring dan teaching itu adalah mentor tuh selalu mendampingi kemana-mana. Jadi budaya mentoring itu yang harus kita bangun ya, di antara all the feminists or the humanists. Absolutely. Yes. Oke, aku mungkin mau ada sedikit satu pertanyaan. Ada 2 pertanyaan lagi. Tapi pertanyaan aku satu lagi ini, tadi Tania menyebutkan mengenai membuat lingkungan yang aman dan nyaman bagi kelompok perempuan dan juga kelompok-kelompok rentan lainnya. Terus bagaimana sih caranya agar that could happen? Bagaimana caranya agar bisa tercipta lingkungan yang aman dan nyaman? And what kind of mindset apa yang harus dipegang oleh filmmaker atau orang-orang yang mau menciptakan ruang itu untuk bisa melakukan itu? Mindset mau memberikan kesempatan. Karena aku juga tidak asal main ambil orang trans, orang LGBT segala macam. I have this master class of filmmaking, short film and short documentary, short narrative and short documentary sejak tahun 2008. Setiap 2 tahun aku bikin workshop itu, kita bikin bootcamp dan nginep sama-sama segala macam. Dari seluruh Indonesia, mereka harus kasih proposal panjang, mereka harus bikin short skripnya, riset hasilnya. Jadi it's not like semua orang bisa datang ke workshop aku gitu. Karena harus ada kurasinya, tim kurasinya ada beberapa orang gitu ya. Tapi memang khusus di bidang belajar membuat film pendek naratif dan dokumenter. Ketika kita berkumpul 25-30 orang, itu kan aku jadi berkenalan dan aku bikin affirmative action, di mana dari ratusan proposal yang masuk aku bacain, aku kasih perempuan dan LGBT. Ketika itu 60%, jadi 60-40 gitu. Ketika mereka berani mengakui bahwa I am trans, I am gay, I am lesbian, atau apapun itu pilihan hidup mereka, itu justru aku tandain, oh pasti ini punya interesting stories. Jadi dari situlah muncul orang-orang di perfilman yang baru gitu, yang akhirnya mereka jadi filmmaker documentary, mereka punya film pendek segala macam. Ketika aku bikin film besar, mereka bisa aku ajak gitu, karena dari 2008, 2010, 2012, 2014 ya terus-terusan setiap 2 tahun nih, karena pandemi udah lagi nggak bikin gitu. Tapi we create our own community, and then we have to have people yang memang mau mentoring gitu. Aku juga mentoring gak sendirian, aku mentoring sama Lucky Kuswandi, aku mentoring sama sama Ria Simanjuntak, Yosef Angginun, all those names indie filmmaker yang memang we have the same belief and the alumni of Project Change yang kemudian jadi mentornya. Jadi itu adalah domino effect yang harus bergulir, and we cannot work alone. We have to create our small community yang benar-benar bisa helping each other, dan akhirnya membuka pintu pada economic gain karena kru profesional dibayar secara profesional ketika ikut film panjang, film panjang, feature film. They gain networking, they gain knowledge. Selesai sama film aku, kerjanya bagus, yang lagi dipanggil untuk film lain, pakai itu aja sih, itu kayaknya freelance sama Tania kemarin di film World Without, bagus kerjanya, and then they flourish gitu. Nothing makes me happier than to see my fellow women LGBT segala macam yang udah belajar sama aku menjadi maju, lebih maju dari aku. That's my biggest happiness and joy. Kalau Kak Cinta bagaimana? Well, that all sounds really amazing. Dan mungkin kalau dari aku bicara dari skala yang lebih kecil. Menurut aku mindset yang kita harus punya adalah kita nggak boleh terlalu elitis dalam cara kita berpikir. Mungkin dalam forum ini di mana kita berbicara hari ini, kita semua mengerti
apa itu feminisme, kita mengerti apa hak-hak yang kita miliki, tapi kita harus sadar juga bahwa mayoritas dari orang-orang di negara ini masih sangat tidak aware akan bentuk kekerasan yang ada misalnya, atau bullying itu apa yang mereka bisa lakukan jika mereka menjadi korban, apa itu feminisme dan XYZ. Dan oleh karena itu, dengan voice yang aku miliki, dengan platform yang aku miliki, saat aku berbicara soal isu-isu ini dalam podcastku atau dalam interview yang aku lakukan, aku selalu berusaha melihatnya dari perspektif orang yang mungkin belum familiar atau mungkin belum pernah mendengar soal isu-isu atau topik ini. Jadi kita harus mindful dengan bagaimana kita berbicara dan example-example yang kita gunakan saat berusaha men-share knowledge yang kita punya gitu. Jadi misalnya di platformku saat aku berbicara tentang kekerasan, itu aku nggak mungkin menanyakan narasumber aku apa itu RUU PKS, karena aku nggak mau orang yang nonton yang target aku adalah remaja sampai dewasa muda merasa aduh ini kayak ke sekolah nih, aku males nontonnya. Malahan goal aku adalah bagaimana aku bisa sebanyak-banyaknya membuat orang interested dengan topik yang aku bicarakan. Dan oleh karena itu penting sekali kita harus tahu bagaimana mengemas apa yang ingin kita sampaikan yang tidak membuat orang merasa terintimidasi atau tidak mau mendengarkannya. So, a mindset that you have to have is to realize that nggak semua orang tahu apa yang kita tahu, dan mana kita tidak membuat orang merasa diceramahi. Especially anak muda, kita paling nggak suka di-preach. So how can I deliver the message in a way that's fun, tapi juga membuat orang-orang berpikir dan merasakan yang apa harusnya mereka mengerti gitu. So that's what I believe in. Know how to deliver your message, don't preach, and be aware of your audience gitu. Okay, thank you so much. Sepertinya Amazing. Dalam menutup. Aku mau dengerin apa podcastnya Cinta. Aku mau tahu. Nanti aku Bicara Cinta ya. Bicara Cinta, ya. Oke, di Spotify ya. Gue langsung ngobrol malah. Bentar lagi akan ada di Spotify, tapi untuk sekarang di YouTube. Alright. Nanti aku diam ya. Good to know. Oke, thank you banget Tania dan Kak Cinta. Aku sepertinya harus langsung menutup karena udah dikejar sama panitia. Jadi intinya dari pembicaraan hari ini adalah we can make inclusive space ketika kita have the right mindset, di mana kita mau memberikan kesempatan dan ruang bagi kelompok perempuan dan kelompok rentan untuk bertumbuh dan juga berkarya, ya betul ya Tania ya? Ya, betul saja. Thank you so much. Apakah ada kata-kata closing statement dari Tania atau Kak Cinta untuk teman-teman yang menonton hari ini? I just want to thank you guys, thank you FemFest, thank you semua. Kalian bener-bener seru ya, semakin banyak gerakan-gerakan seperti ini. Kita mudah-mudahan kita bisa stick together and then have positive change. Likewise, thank you FemFest for inviting me. Aku harap yang kita bicarakan hari ini berguna. Don't ever stop doing this, karena aku percaya kalau kita konsisten pasti lama-lama akan didengarkan. So let's work together and let's fight for this cause dan berjuang untuk Indonesia yang lebih setara dan lebih baik. Oke, terima kasih Tania dan juga Cinta. Terima kasih juga teman-teman yang udah pantau kita dari tadi, udah dengerin, udah komen, walaupun itu di turn off. Terima kasih teman-teman. See you guys later. Bye, thank you. Selamat malam. Bye. Bye.